Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat 20 Desember 2024. Di sebelah kanan saya ada Mas Indra Hari Purnama, owner Rumah Baca Purnama. Mas, ini hari Jumat ini ada kegiatan apa ini? Kelihatannya kok keren banget ini. Ya, hari ini kita akan kedatangan mahasiswa dari Kamboja. Kita ada sharing session yang bahasa Jawanya Sarasehan. Sarasehan. Nah, Sarasehan ini kita punya maksud dan tujuan tentunya kenapa kok aduh-aduh atau jauh-jauh mendatangkan mahasiswa dari Kamboja. Nah, kebetulan mahasiswa dari Kamboja ini kuliahnya di Indonesia. Oh, gitu. Nah, di Indonesia. Tapi yang perlu kita kaji adalah bagaimana kita angkat temanya, pendidikan Indonesia di mata dunia. Nah, mungkin banyak teman-teman yang selama ini masih beranggapan kalau kuliah di luar negeri itu top. Tapi kita juga harus tahu bahwa di pendidikan kita juga ternyata top. Kenapa? Buktinya banyak mahasiswa dari luar negeri yang kuliahnya di Indonesia. Keren. Dan konon ceritanya salah satu dari mereka juga juara Olimpiade matematika loh. Tapi ternyata walaupun juara Olimpiade matematika, dia kuliahnya ambil di Indonesia. Kuliahnya di Indonesia. Akhirnya apa? Berarti ada sesuatu yang perlu diambil di Indonesia. Yang luar biasa nih, yang di negaranya mungkin nggak ada. Ini nanti yang akan kita coba sharing sessionnya seperti itu, seperti itu. Kita gali apa sih kok kepengen kuliah di Indonesia? Apa sih yang mau kamu cari misalkan? Nah, selain itu juga kita mendatangkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendapatkan beberapa beasiswa. Contohnya ini ada yang dapat beasiswa influencer content creator. Nah, mungkin saya sendiri juga baru dengar, seorang content creator dapat beasiswa nih. Nah, ini kan luar biasa nih. Terus ada juga beasiswa FON. Nah, itu nanti kita bisa tanyakan apa sih mereka kok bisa dapatkan itu, caranya gimana. Nah, ini siapa tahu nanti bisa diserap ilmunya, informasinya, dan bisa kita sebarluaskan ke masyarakat bahwa sebenarnya banyak peluang yang bisa kita dapatkan agar anak-anak kita, remaja kita, pemuda kita lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya. Barangkali itu. Oke, keren. Berarti ini nanti dimulai jam berapa ini? Kita mulai pukul 13 insya Allah sampai jam 1 siang. Kemudian selesai mudah-mudahan tepat waktu jam 15 karena perjalanan mereka jauh, jadi nanti kita usahakan untuk lebih efisien, simpel, dan juga lebih fokus dalam sharing session. Sukses selalu ya untuk Mas Indra Hari Purnama dan Rumah Baca Purnama. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa. Ya, mantap ya. Selamat datang di Rumah Baca Purnama. Ini teman-teman pelajar sama mahasiswa yang datang di sini. Silakan. Oh, satu sudah kita masuk Any from Cambodia? So we can speak Cambodia. Pakai ini biasanya nggak pakai ini. In Cambodia. Apa ya? Saya sustai. Pertanyaannya you can speak ngapa? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Acara kita siang hari ini sharing session dengan tema pandangan pendidikan di Indonesia di mata dunia. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini akan ada sambutan terlebih dahulu dari founder Rumah Baca yaitu Bapak Indra. Kepada Bapak Indra dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul di Rumah Baca Purnama ini dalam rangka sharing session
dengan Jawanya ya saresehan. Jadi kita pakai bahasa sharing session karena kita hari ini alhamdulillah kehadiran dua mahasiswa dari mancanegara, ada Kak Cing dan Kak Sa. Jadi ini maklum baru pertama ketemu, kita juga lidahnya masih susah untuk menyebutkan. Dan juga ada hadir Mbak Dinda dan Mas Satria. Ini nanti kita bisa sharing-sharing bareng. Yang menghormati juga ini salah satu Pak dosennya Telkom University, Pak Ali Wijutomo. Dan juga di sini ada beberapa teman-teman dari STIP Tunas Bangsa, Streaming Tunas Bangsa juga nampak hadir. Kemudian 01, 02 SMK Negeri Punggelan, ada juga dari SMK Pacabakti ya. Ada yang sudah sebut barangkali? Gabungan ada juga ada. Kemudian dari teman-teman Bincang, Ukiat juga. Kemudian juga beberapa ada juga hadir teman-teman dari jurnalis ini Pak. Mas Bimo tentunya sudah kenal. Ini yang gawangi Suara Banjarnegara, ada Mas Jati, ini dari Suara Merdeka. Kemudian kalau yang belakang sana udah nggak asing lagi itu Mas Taufik, ya, itu juga jurnalis. Kemudian ini ada juga Mas kameramennya. Ini kalau yang biasa lihat YouTube-nya ada channelnya Gus Mansur. Nah, ini juga teman-teman pegiat juga di sini. Alhamdulillah kita bisa bertemu, mudah-mudahan melalui sharing session ini banyak hal yang bisa kita dapatkan. Satu, paling tidak manfaatnya kita bisa bersilaturahmi, karena katanya silaturahmi itu mendekatkan rezeki ya. Nah, paling tidak rezeki ilmu nanti kita dapatkan, pengetahuan kita dapatkan. Yang kedua, kita juga barangkali nanti banyak informasi tentang bagaimana sih dapetin beasiswa. Kok saya itu betul-betul baru pernah dengar ada beasiswa influencer konten kreator, makanya menarik sekali ini gitu. Artinya konten kreator saja bisa dapat beasiswa. Nah ini teman-teman yang SMK, SMA maupun MA ini bisa gali. Kok bisa dapat beasiswa itu gimana caranya? Yang bisa digali di sini. Nah mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan kita akan terus secara kontinu mengadakan sharing session dengan berbagai tema dan berbagai hal. Tentunya itu semua juga untuk kemajuan bukan kita pribadi sendiri, tapi juga kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia tentunya. Dan yang terakhir saya juga ucapkan selamat datang untuk Mas Edi dan Bu Yanti. Ini Mas Edi pegiat pendamping desa. Kemudian kalau Bu Yanti ini pendidik di SMP Negeri Punggelan. Kemudian ada Mas Widya, ini juga pegiat literasi di Banjarnegara. Jadi kita komplit di sini. Dan mudah-mudahan kalau semua mau bergerak, semua mau bersatu untuk membiarkan literasi di Indonesia dengan melakukan hal-hal yang meskipun itu kecil di lingkungannya, mudah-mudahan akan berdampak besar dan berdampak yang luar biasa. Dan terakhir, selamat datang kepada teman-teman Kak Sang dan Cing dan Za. Kak Sing dan Za. Ini perlu menghafal lagi. Mudah-mudahan di sini betah dan tidak hanya hari ini saja, nanti bisa datang kembali ke sini. Kira-kira bahasa Indonesia saya bisa diterima? Bisa ya, luar biasa. Baik, tidak perlu panjang lebar. Intinya kita bisa hari ini kita bisa bertemu dan sharing tentang berbagai hal. Nanti teman-teman kita mengalir saja, kita santai saja. Yang haus silakan minum, yang butuh kopi silakan ambil kopi. Di depan ada, dibawa ke sini masuk tidak masalah. Ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu diberikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan memasuki sharing session yang akan dipandu oleh moderator kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Hari Didi Utomo. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good afternoon everybody. How's life today? Good? Pretty good? Yes. Atau ada yang lagi patah hati mahasiswa atau siswa? Ada kan? No? Yeah, so I hope that all of you, all of us are doing well, Okay, so first of all, let us deliver
thanks to our God who has given us mercy and blessing. So that's in this beautiful occasion, in this wonderful event, I think, Pak Indra. So we can meet, we can gather, and alhamdulillah, previous meeting me, Pak Taufik and then Pak Indra already discussed it, meet together to have or to think about this wonderful event. That is sharing session, sharing session. Hopefully that this event will bring so many beneficial of all of us. Then secondly, salawat and salam always deliver to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as our guidance, who has already bring us from the darkness into the lightness that we can feel right now. Okay, then before we start our discussion today, actually, and I'm so sorry because of I use English, because of we have international student, and I think all of you already little bit know about English, tahu kalau yang student gitu ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. And Pak Indra, as the founder of Rumah Baca Purnama, and then also all the attendees that I couldn't mention you one by one. And actually, let's try to discuss or ngomong-ngomong together gitu lah about our education, Karena kalau kita ngomongin education, I think not only in Indonesia, I think in many countries we talk about education and then we put stronger in education, and then luckily right now we have two wonderful speakers, Saya dari lokal sudah saya bawa, ini dari Banjarnegara, asli Banjarnegara, wong mana mas? Karangjambe Wanatadi, So his father is the owner of Sambora Music Studio, So the name is Mas Satria. He got the influencer scholarship, full scholarship, in Telkom University Purwokerto, And then then Mas Satria will try to share some important information for all of you guys yang masih sekolah. Gimana sih, apa sih itu beasiswa influencer? Tadi Pak Indra juga mau pengen tahu gitu dan bagaimana cara mendapatkannya, dan nanti kita kasih waktunya untuk Mas Satria. Then the second one is Mbak Dinda. Mbak Dinda, you are from Kendal? No, I'm from Pati. Pati itu Semarang sana ya, Mbak Dinda, and then right now she is a student under logistic engineering, Dinda, and then also Satria is under logistic engineering. Jadi kalau teman-teman itu suka check out di Shopee terus dikirim sampai ke rumah, ini salah satunya yang diurus logistik ada JFT, ada POS dan lain sebagainya, itu yang di manage oleh Mbak Dinda dan Mas Satria. Dan Mbak Dinda ini juga nanti akan sharing informasi yang sangat penting. Teman-teman dari sekolah ini ada yang dari ikut organisasi OSIS nggak? Ada. OSIS semua. Nah, itu nanti kita juga punya beasiswanya untuk teman-teman OSIS. Beasiswanya adalah FON. Apa itu? Forum OSIS Nasional. Nah, teman-teman juga bisa nanti masuk ke Telkom dengan menggunakan scholarship dari FON tadi. Selain itu, little bit introduce about some activities in Telkom University Purwokerto. Kita itu punya yang namanya Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi Telkom University Purwokerto. Jadi supaya kita mencetak mahasiswa itu setelah lulus itu bisa berbisnis, bisa berentrepreneur. Di situ kita ada yang namanya HIPMI Chapter Kampus Purwokerto, dan Dinda ini menjadi sekretaris jenderal dari HIPMI Kampus Purwokerto, And then the third one is, kamu mau perkenalan sendiri atau gimana? Bisa encing sendiri perkenalan sendiri aja Cing, you can introduce yourself and then also Zan.
Yeah, using English or Cambodian language is all okay. Okay, good afternoon everyone. My name is Chun Si Ching and you can call me Ching. I'm an international student from Cambodia and I study in Telkom University of Uluwatu. Right now I'm in semester 3. Okay, department. Department of Information System. System. Okay, next. Zach, you can introduce yourself. Using Cambodian language is also fine. Ya, nanti saya terjemahkan. Saya juga bisa. Ya, coba. Using Cambodian. It's fine. Yeah, okay. In Indonesian or English, up to you. My name is Panjang Puriza and I'm from Cambodia. Yeah, we send Mega Information System. That's it? Okay. Ya, oke. Terima kasih Ching Enza. Ching Enza also both of them got a scholarship, ya, international scholarship in Telkom University Purwokerto selama 4 tahun insya, ya, dan ngambil jurusan sistem informasi. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita mencoba untuk memulai, ya, kita santai aja gitu ya. Nanti ada diskusi malah lebih baik kayak gitu. Tanya jawab nanti malah lebih tepat kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, di kita di Indonesia ini ataupun di dunia ini memang kita salah satu usaha ataupun effort untuk merubah salah satu negara itu adalah dengan bagaimana kita itu menciptakan pendidikan yang berkualitas, ya, di Indonesia, di Kamboja ataupun di many countries. Dan di Indonesia itu sendiri dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan, ya, kita sudah ada launching di kurikulum sebelumnya, yaitu apa nama kurikulumnya teman-teman? MBKM, ya. Apa itu MBKM? Merdeka Belajar Kampus Mengajar, ya, di mana itu mewakili dari sekolah dasar sampai menengah dan ada kampus mengajar. Jadi partisipasi dari perguruan tinggi juga bagaimana untuk bisa berkontribusi, ya, di masyarakat, dan juga bagaimana dari peran perguruan tinggi itu siap menjadi agent of change nanti di dunia nyata dengan adanya kegiatan seperti student mobility ataupun kegiatan yang harus yang bukan harus, yaitu opsi, ya. Jadi mahasiswa itu bisa turun ke luar kampus selama 3 semester itu untuk untuk belajar, ya, bagaimana industri itu bekerja, bagaimana di dunia nyata itu kompetensinya seperti apa, kayak gitu. Dan di sini kami dari kampus Telkom sedikit untuk menginformasikan bahwasanya kami di kampus Telkom University Purwokerto itu bukan satu-satunya kampus Telkom di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom, ya, atau Telkom Indonesia. Jadi kalau kami itu ada 4 kampus. Yang pertama itu adalah, mungkin teman-teman udah tahu ya, ada Telkom University Bandung, ya. Jadi itu saudara tua atau kakak kita, ya, di Bandung. Terus ada Telkom University Purwokerto, ada Telkom University Jakarta, dan ada Telkom University Surabaya, ya, gitu. Then yang selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk sharing karena kita sudah diberi topik, ya, pendidikan Indonesia di mata dunia, kayak gitu ya. Jadi kita mau mulai dulu nih, sebenarnya pendidikan di Indonesia seperti apa sih dari kacamata orang luar, kayak gitu, atau dari negara lain. Kita akan coba dengarkan dulu, dan alhamdulillah sudah hadir dengan kita ada 2 orang Kamboja yang kuliah di Indonesia. Kita akan tahu the reason why Ching Enza choose Telkom University Purwokerto atau choose Indonesia for your study, ya. Kira-kira saya bisa pinjam mikrofonnya. Oke, maybe starting from Ching, ya. Oke, Ching. So the first question is about the education, ya. How far do you know about the
education in Indonesia? This is my opinion. Yes, yes. My experience. I think in Indonesia, education is different from my country, and people in here mostly focusing on religions and respect their religion so much. And the education in here is so clear, like when you focus on something or some study, you must like focus on it. Like you don't need to focus on another things else. Like me, when I study information system, information system, I don't need to focusing on some part else or another lesson else. I only focus on my major and what I have to do on my assignment, just like that. And I think the education in here is great. Doesn't mean I look down on my own country, but it's so great to have a chance to study in here. Ya, oke. Ini teman-teman dari sekolah ada yang mau membantu menjadi translator nggak? Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa untuk menjadi translator, bisa nggak? Sambil belajar gitu, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, mungkin dari sini aja nggak apa-apa ya? Dari sini sampingnya mbaknya ya. Nah, oke. Jadi kita langsung praktek nih, ada translatornya gitu ya. Oke, kira-kira tadi yang disampaikan oleh Cing itu seperti apa? Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Panita dari Madura Mancanegara. Mohon izin menerjemahkan yang tadi Kak Cing katakan senangkapnya saya ya. Menurut Kak Cing, pendidikan di Indonesia itu sangat clear, sangat bersih. Jadi mereka juga memiliki fokus terhadap religion, terhadap agama, dan Kak Cing tidak perlu kayak takut untuk memikirkan suatu hal di luar kuliah. Jadi Kak Cing tuh di Indonesia nyaman karena beliau itu nggak perlu kayak mikirin hal-hal di luar pendidikannya, di luar kuliahnya gitu. Seingat saya gitu. Ya, oke, thank you. Mungkin terima kasih untuk translator ini nanti menjadi jam terbang juga gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita tahu kita multikultural gitu ya. Jadi kita banyak agama, terus ada budaya, terus ada etnik dan lain sebagainya. Ya itu yang menjadi sebenarnya keunikan dari kita, dari Indonesia. Makanya di situ kita we can live together in harmony, dan salah satunya adalah karena kita di sini juga fokus pendidikannya itu tidak hanya clear di knowledge, tetapi juga di religion kayak gitu ya. Nah makanya dengan poin-poin di religion itu yang akan menjadi akses ya, bahwasanya knowledge itu tidak hanya ngomongin tentang knowledge saja, tetapi harus ada dasar dari ilmu agama seperti itu ya. Oke, thank you Cing ya. Oke, nanti masih lagi kayak gitu ya. Then Za, are you ready Za? Ya. Oh lagi makannya nanti dulu ya. Oke, Cing, next Cing. Then please tell us the reason why do you choose Indonesia and Telkom University Purwokerto. Nah ini. You can use Indonesian also ya, karena Cing and Za itu sebelum mengikuti perkuliahan mereka itu harus ada atau mengikuti kelas BIPA bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah itu ada 4 level, dan Cing dan Za dalam 1 tahun ini sudah menyelesaikan 2 level, jadi luar biasa gitu ya. Oke, silakan Cing. Yeah. This is the reality of why I chose Indonesia. Yeah. First of all, I got a chance from our government. They're giving us a scholarship for studying outside our country. Actually, I have 3 choices of country. I have China, Vietnam, and Indonesia. Mostly people in Cambodia already choosing to go to China, and in Vietnam, a lot of people choosing to that. But for me, I want to try something new. Like our government just opened a scholarship to Indonesia, like full scholarship, just for the year that I accept. So it's the first year that they opened for Indonesia, so yeah, I was trying
to get some new experience too. So why not choosing it, like give it a chance. And then Telkom also give me a full scholarship because it's like rector of Telkom is collaborated with the campus in Cambodia that I used to study before, so that's why I come to Telkom. Yeah. Oke, thank you. Silakan Mbak diterjemahkan sebisanya. Oke, jadi mbaknya bilang bahwasanya dia mendapatkan beasiswa dan ada 3 pilihan negara, itu ada di mana sih Mbak? In China, Vietnam, and Indonesia. So, jadi teman-temannya banyak yang memilih ke Vietnam, China, dan jarang ada yang memilih ke Indonesia. So, Mbak Cien itu ingin mencoba new experience, kayak pengalaman baru. Jadi Mbak Ciennya itu mau lihat Indonesia, kayak karena ada kesempatan kenapa nggak diambil. Terus yang kedua, Telkom University juga bekerja sama dengan tempat kuliahnya Mbak Cien, jadi Mbak Cien memutuskan untuk ke Telkom University. Kurang lebih begitu Pak. Barangkali itu yang ditambahkan. Oke, jadi before Cing ini di sana di senior high school ya, jadi belum kuliah kayak gitu. Tapi di sana itu kampus Telkom itu kita sudah berjejaring dengan kampus yang ada di Kamboja seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada satu poin yang menarik teman-teman. Ya, tadi ada 3 scholarship, 3 negara tawaran scholarship. Yang pertama apa tadi? Yang pertama? Vietnam, China, dan Indonesia. Nah, ini menarik teman-teman. Menariknya apa? Kita kalau beasiswa ke luar negeri itu banyak negara, ya enggak? Dari seluruh benua itu ada. Dari beasiswa kita keluar. Tapi beasiswa yang dari luar yang memberikan experience memilih negara Indonesia itu masih sedikit. Dan kita berterima kasih karena salah satunya adalah dari Kamboja berani memasukkan Indonesia untuk menjadi destinasi scholarship-nya, gitu ya. Nah, berarti apa? Berarti means that pendidikan di Indonesia itu somehow for the future atau right now itu kita mempunyai sebuah keyakinan bahwasanya education in Indonesia itu juga sudah bisa berkompetisi kayak gitu ya ke depan. Nah, makanya ini juga dari young generation-nya ini, all of you as the agent of change, itu juga harus bagaimana kita itu berpartisipasi meningkatkan ataupun membuat sumber daya di Indonesia itu lebih baik lagi seperti itu ya. Oke, Cing ya. So you got a scholarship ya from kampus Telkom University Purwokerto ya. Oke, and then Za. Saya mau bertanya Pak Za. Kamu mau saya tanya ya Pak Za? Ya. Ya, kalau Za, what do you think? Atau kamu ceritanya sama nggak dulu waktu ke Indonesia? Ceritanya sama. You have same story with Cing. Yes. Ya. Ya, kenapa memilih Indonesia at the time? You just follow Cing, ya. So, with Cing, ya, means that, ya. But when I already come here, it's so good. Dosen and friend, all good. Really? Yeah. Arigato. Okay, which is the handsome lecturer in Telkom University Purwokerto? Kenapa nanya gitu, Pak? Gitu. Ya, ini just kidding kayak gitu ya. Oke, jadi Cing dengan Za ini bisa dikatakan ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Di Kamboja terus di Indonesia gitu, dan mereka itu punya cerita yang sama. Kenapa memilih Indonesia dan kampus Telkom University Purwokerto seperti itu ya. Oke, then Za, last question Za. Please share about BIPA program ya. Because of you know that as a freshman atau young people, new people ya, newcomers
ya, especially from abroad countries, ya, to come to Indonesia, to come to Purwokerto. We see that we have so many different culture atau apa ya, differences ya. It can be from culture, food, ya, the society, many background. We are different, ya, banyak ini. Nah, how to recognize or how to overcome such kind of those differences? Kira-kira gimana, Za? Di Purwokerto supaya nyaman gimana? Atau Za itu ikut komunitas atau ikut kegiatan lain gitu? You join BIPA program, right? BIPA program. Who is the teacher? Pak Eko from Semarang. How many times you have BIPA program atau BIPA class in a week? Once a week. Yeah, and then right now you have already 1 year for having this BIPA program. That's it. Is there any class for BIPA program? Ya, oke. Thank you. Ya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan sambil ngalir aja. Ada nggak teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Cing dengan Za? Oke, ada Mbak Konita, silakan. So I have one question for Mbak Cing. Yeah. So you have in Indonesia for 1 year or 2? Have been here 1 year. So what is the most culture shock you have in here? Culture shock, like Indonesian people is so humble. Indonesian kayak selera makan kayak ke lidah orang Kamboja dan juga Indonesia kan beda. Nah, jadi what is your favorite food in Indonesia? Okay, thank you. Actually, when I come here, the culture shock that I have is just like people in here, like we never know each other, but I feel like they are so kind to me, they are so helpful, and like they are not racist or discrimination. Yeah, not judging. And yeah, as an example, as my friends right now that I'm having them, they never make fun of me. Like they try to fix my language pronunciation and helping me to improve my bahasa Indonesia too. And my favorite food in here is nasi padang. I don't like mendut. Yeah, just nasi padang. Oke, ya nanti mungkin ada pemantik lainnya kayak gitu ya. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu jawabannya gitu ya. Maybe gitu kan. Kalau tadi ada yang bertanya nih kayak gitu, Kak Cing dengan Kak Za gitu kan, first impression ketika menggunakan hijab itu seperti apa gitu ya. Tadi ada yang bertanya kayak gitu ya. Za mungkin bisa menjawab, you can answer why wearing hijab kayak gitu. Use Indonesian is also okay. The reason I use hijab because it's like new experience for me to use hijab, and it's pretty, yes, yeah, and I see this religion like don't show the hair, don't show the body, and so good, like love their body, don't show to another man, like that, so good. Okay, yeah, how about Cing? Maybe you can add some more. First of all, I'm Buddhist and I'm wearing hijab because I want to respect to everyone in here, especially the girls in here. And this is my first time wearing hijab too. I feel a bit uncomfortable, but it's okay because it's still a bit uncomfortable, but like lama-lama I will get used to it. Yeah. Jadi sedikit bercerita. Tadi kami kan diundang di Pondok Modern Sabiul Rosyad. Itu kan apa ya, Islamic school kayak gitu ya. Jadi
ternyata mereka berdua itu tadi ada satu kata yang menarik adalah respect, ya. Jadi setiap orang kita harus apa? Ya harus respect, harus ya tahulah kondisi kita itu mau kemana gitu ya. Dan itu poin yang saya tadi baru dapat kayak gitu ya. Ternyata Siza dengan Cing ini jauh-jauh hari sudah diundang mau ke Sabin Luser itu sudah pergi ke toko hijab kayak gitu ya. Jadi mereka itu menyiapkan supaya nanti ketika datang ke Sabin Luser itu sudah mengenakan hijab kayak gitu untuk menghormati kayak gitu ya. Jadi luar biasa sekali ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi dengan Kak Cing dengan Za sebelum kita nanti ke Satria dengan ini Dinda? Ada. Ada? Ya, oke, silakan. Ditranslate ya. Untuk Mbak Sing dan Mbak Za. Sudah berapa lama di Indonesia? How long in Indonesia? Have you been in Indonesia? 1 year. 1 year. 1 tahun. Oke, pertanyaan yang mungkin ditunggu sama jomblo-jomblo ini ya. Tertarik nggak sama cowok Indonesia? Ayo dijawab. Iya, tertarik. Oh iya, sama Pak dosen tertarik juga. Gandengan mana cowok Indonesia sama cowok Kamboja? Ya. Which handsome, Indonesian or Cambodian? Cambodian. Wis. But boy in Indonesia is full of respect. Yeah. Oke, thank you. Oke, thank you. Saya curiga pertanyaannya. Ingat Pak, ingat jadi rumah. Kayak gitu. Gini, jangan mau bertanya Gini. Perkenalkan, nama saya Jaki dari Suara Merdeka, jurnalis. Saya mau bertanya, sistem pendidikan di Kamboja itu seperti apa? Secara umum aja, sistem pendidikannya seperti apa? Kalau bisa dijawab pakai bahasa Kamboja nggak apa-apa. Kan What about educational systems in Cambodia and in Cambodia? Please try to answer by using your own language, Cambodian. Yeah, so I will help you to translate. Don't worry, I already learned Cambodian language. Ya, silakan. Just English aja. no, Cambodian is like your language, so We want to know about your language. Maybe Rumah Baca Purnama nanti kita ini ya Pak Indra, kita buka kursus bahasa Kamboja ya. Nah gitu, maybe you can introduce your language. ប្រព័ន្ធការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនប្រភេទហើយសិស្សអាចសិក្សានៅសាលាបើមិនជាសិស្សនៅតាមតំបន់ជនបទអីចឹងគឺយើងអាចបើកជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យសិស្សរៀនដូចទីនេះអញ្ចឹងយើងសាងសង់អាគារឬក៏កូនផ្ទះដូចមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលនៅតំបន់អាស៊ីអាចរស់នៅឬក៏អាចទទួលបានចំណេះវិជ្ជាដែរហើយ ហើយការដែលធ្វើបែបហ្នឹងគឺអាចឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នៅក្នុងទីតំបន់មិនថានៅទីក្រុងមិនថានៅជនបទមិនថានៅតំបន់អាស៊ីគឺអាចទទួលបានការសិក្សាចំណេះវិជ្ជាគ្រប់គ្នាឲ្យមានអ្នកណាគេម្នាក់អាចទទួលបានចំណេះវិជ្ជាបានទេ oh kita translate. Translatornya kalau kita. Ya, oke, in summary by using English or Indonesian, Cing. The education system in Cambodia is that it's not different from Indonesia. Like government want everyone people in Cambodia that living in any place, the city or like countryside or some like far away place to get to everyone that could get their education. Like we focusing on giving people the education, trying to improve people on their studying, their mindset, and if in the countryside or somewhere far away, it's like this. Government will have or build some house or place for like
keeping students to study. Yeah. And then government also choose a teacher, new teacher, to teach in the somewhere far away place. So like if you want to be a teacher in the future, you will have to go far away first, and then you will come back to where you want to work later. Ya, oke, one more. Bahasa Kambodjanya selamat datang. Som Swakum. Som Swakum. Som Swakum. Som Swakum. Bentar ya. Yes. Bahasa Kambodjanya selamat datang. Som Swakum. Som Swakum. Som Swakum. Som Swakum. Bentar ya. Yes. Bahasa Kambodjanya aku cinta sama kamu. saya curi. Ayo coba bahasanya apa? Bahasa Kambodjanya aku cinta sama kamu. Nyum Srawannya. Miss. One more. Nyum Srawannya. I love you too. Sekali lagi, one more. Nyum Srawannya. I love you too. Akan coba ulik dari Mas Satria nih, ya. Dia bisa mendapatkan beasiswa konten kreator, terus apa yang dia buat kayak gitu kan. Kamu senengnya ngapain kok bisa sampai dapat beasiswa konten kreator? Nah ini barangkali bisa menjanjikan atau memberikan motivasi bagi adik-adik di sini yang ternyata dia itu juga sudah main sosial media. Nah barangkali itu bisa ditingkatkan dan bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan beasiswa influencer. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Rizky Sapiri. Kebetulan biasa dipanggil Satria. Asal saya dari Banjarnegara juga, sama seperti kalian. Dekat kok sini menjadi di desa Karangdombe. Kalau mau main situ juga boleh. Di pas pertigaan persis desa Karangdombe. Terkait dengan beasiswa influencer itu sebenarnya merupakan beasiswa buat pegiat media sosial, mulai dari TikTok, YouTube, kemudian Instagram. Jadi dulu kenapa aku dapat beasiswa itu, kebetulan aku bermain, apakah aku pak saya gitu, saya aja kebetulan saya dapat beasiswa influencer itu melalui jalur TikTok, followers TikTok. Jadi kebetulan di situ saya dengan konten bermain musik. Jadi buat teman-teman di sini barangkali ada yang punya bakat apapun itu, daripada buat ataupun kadang kan kita lihat TikTok tuh buat scroll doang ya, scroll terus lihat gitu doang. Sebenarnya itu juga bisa dimanfaatkan, salah satunya dengan beasiswa influencer. Jadi buat kalian apabila punya bakat, tinggal kontenin aja. Nanti bisa juga buat followers kalian juga bisa nanti kan naik seperti itu. Terus waktu itu kenapa saya dapat itu, sebenarnya pas Telkom University buka beasiswa itu saya langsung daftar gitu. Saya baca persyaratannya apa aja. Salah satunya untuk persyaratan itu minimal waktu itu kalau nggak salah itu antara Instagram, YouTube dan TikTok itu di atas 10.000. Jadi saya nggak tahu saingannya itu berapa orang itu nggak tahu. Jadi saya cuma nyantumin follower, kemudian persyaratan dari sekolah juga. Jadi itu seleksi berkas. Habis itu besoknya alhamdulillah langsung pengumuman dan keterima dengan beasiswa full atau 0 rupiah. Terus konten-konten yang dibuat dari Mas Satria apa sih? Apakah itu harus relate dengan pendidikan kayak gitu? Itu konten yang Satria apa? Kebetulan konten saya itu bermain musik ya Pak. Konten saya bermain musik dan main drum juga. Setelah saya diterima dan tanya-tanya dengan pihak kemahasiswaan, sebenarnya apa sih Pak tipsnya kok bisa saya keterima, kok bisa selanjutnya tuh ada beasiswa influencer setiap tahun. Dari pihak kemahasiswaan itu sendiri, dari pihak Telkom University itu sendiri, mereka nggak cuma
oh ini followers banyak nih, tanpa mempertimbangkan isinya apa, kontennya apa, tapi juga kontennya mengedukasi. Yang namanya juga kan beasiswa influence, itu juga menginfluence banyak orang, yang mengedukasi banyak orang. Mungkin dari saya main musik itu nggak cuma bermain musik juga, tapi juga bisa maksudnya ngobrol di depan kamera dan lain seperti itu kurang lebihnya. Begitu. Jadi kalau influencer berarti adalah to influence ya, jadi di hal-hal yang positif. Jadi ada kontennya itu bikin konten-konten yang baik seperti itu. Mr. Hari, nanti tolong ditranslate ya. Cing and Za, so there is a question for all of you. Okay. The question for Cing and Za. Kalian beragama selain Islam, non Muslim kan? Buddha, ya kan? Ya. Agama kalian Buddha. Ya. Oke. Tapi hari ini kalian memakai hijab ini adalah something special, ya, wonderful. Oke. Hampir di semua media negara Barat, Islam itu seringkali dicitrakan agama yang radikal, agama teroris, agama yang sangat keras. Pertanyaannya adalah, sejak kapan Cing dan Za mengenal Islam, dan bagaimana kalian berdua hidup di tengah-tengah kebanyakan orang Islam di Indonesia? Terima kasih. Oke, thank you ya. Ini pertanyaannya ini high, very high class. Kayak gitu ya. Cing and Za, you know that ya, in Western, ya, many people say that, or they have their own opinion about Muslim. Ya, Muslims like radical, Muslim like teroris, and then ya Muslim apa ya, somehow apa ya, dia keras ya, they have a strict maybe about the religion, that religion, Muslim religion. Then the questions is ya, what do you think about the Muslim itself, because of you are Buddhist, and then when the first time you know Islam? So this is the first question. When? Actually, in Cambodia also have Islam. Mm-hmm. Not just Buddhists, we have Islam, Christian, Buddhist, Hindu. Like, yeah, people have their own religions. And before I come here, I don't know anything about Islam. It's like people just talking from mouth to mouth, like it's not a good religion, it's bad, it has ini, and then I'm not the kind of person who trusts people from mouth to mouth, so I want to know myself. So I have friends that is Islam banyak, so they try in Indonesia or before? India. Oh, in Indonesia. Okay. They try to like teach me about the religions, like how the Islam religion works. Yeah, and then I feel like, wow, this religion is so like strict, but it's teaching people to be a good person, people that have a responsible, respect, and yeah, for like we have to pray for our gods 5 times a day. Yeah. Like me, I'm Buddhist. I pray twice a year. I only pray in the big agenda or big ceremony in Cambodia. Oke, jadi tadi jawabannya yang pertama adalah, tadi pertanyaannya adalah kapan. Nah, jadi sebelumnya ini Cing dengan saya itu belum kenal Islam ya gitu ya, apalagi Islam yang ada di Indonesia gitu. Walaupun sebenarnya di Kamboja juga ada beberapa agama ya, tidak hanya Buddhis ya, Islam juga ada gitu. Dan informasi yang tersebar di sana from mouth to mouth, atau bahasa sini apa ya? Dari mulut ke mulut. Gosip itu ya. Kayak gitu ya, gosip itu kan, kalau gosip itu kan kadang kita ada yang gibah, ada yang itu kebenarannya tidak dipercaya dan lain sebagainya. Bahwasanya betul tadi Islam itu keras, Islam itu teroris, Islam itu radikal dan lain sebagainya. Itu di luar. Tetapi Fong Cing itu dia tipikal bukan orang yang
mempercayai dengan yang tadi gitu ya, mau to mau, tetapi dia lebih pengen ngerti kayak gitu ya. Dan setelah masuk ke Indonesia ternyata tidak seperti yang orang itu bayangkan di Kamboja sana kayak gitu ya. Termasuk tadi orang Muslim gitu ya, orang di Indonesia itu respect kayak gitu ya, apa namanya, kalau bahasa sini apa, cikurannya apa ya, ya sama dulur, terus apa ya, sangat humble kayak gitu kan. Nah seperti itu. And then the second one is, ya tadi berarti sudah menjawab itu tadi ya, setelah tahu tinggal di Indonesia ternyata ya seperti itu, mereka juga patuh ya dengan ajarannya kayak gitu. Jadi kalau tadi di agama Buddha itu kan ibadah itu 2 tahun sekali gitu, kayaknya kok nyaman banget begini gitu ya, tapi itu untuk Buddhis gitu kan. Kita yang 5 kali sehari itu dilihat oleh mereka itu luar biasa gitu, taat kayak gitu ya, bagi yang taat kayak gitu. Somehow gitu kan ya, ada yang taat, ada yang setengah taat gitu Pak kayak gitu Pak. Oke, kurang lebih jawabannya seperti itu. Terus saya mungkin akan menambahkan sedikit kayak gitu ya. This is also voice from Japanese villagers people ya. Jadi saya pernah tinggal di Jepang 2 tahun. Ada seorang dosen peneliti itu meneliti tentang Muslim dan juga Indonesia ya. Jadi si peneliti Jepang ini, asli orang Jepang itu, menyebarkan angket ke orang-orang yang ada di pedalaman Jepang atau di desa. Pertanyaannya salah duanya adalah seperti ini. What do you think about Muslim? Satu. Yang kedua adalah what do you think about Indonesia? Jawabannya apa? Ketika ditanya what do you think about Muslim atau apa yang kalian tahu tentang Indonesia, Muslim atau Islam, pertama tadi teroris. Kayak gitu. Karena apa? Karena orang luar, orang Jepang itu dapat informasinya dari mana? Dari channel televisi, dari channel media publikasi. Jadi yang diberitakan tentang Muslim itu mereka dapatnya konsumsinya adalah di Timur Tengah, terus di daerah-daerah konflik yang Islami seperti itu. Itu. Tetapi ketika ada pertanyaan kedua, Indonesia kan juga majority Muslim, ya enggak? Tapi ketika ada pertanyaan itu di kedua, what do you think about Indonesia? Bukan langsung dia menjawab teroris, bukan. Ada yang unik lagi. Jawabannya apa kira-kira? Jadi kalau apa yang what do you think about Indonesia? Jawabannya adalah hijab. Hijab kayak gitu ya, hijab veil ataupun kerudung kayak gitu. Jadi itu, tapi ketika dihadapkan ke Indonesia itu bukan pembawa itu tadi, tetapi di kita ternyata punya loh our culture, walaupun itu juga irisannya dengan agama tadi. Jadi jawabannya ada yang hijab, ada yang nasi goreng, ada yang sate gitu kan. Jadi saya kalau pergi ke Indonesia itu women are wearing veil atau hijab everywhere kayak gitu. Jadi kayak gitu. Berarti stigmanya orang Jepang ke Indonesia itu positif kayak gitu ya. Nah bagi kita, tepuk tangan boleh. Nah, bagaimana kita kita sebagai seorang Muslim, bagaimana kita perform better kayak gitu. Kita tahu tadi suara ataupun voice dari orang luar seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Terus satu lagi, teman-teman nanti barangkali dari student, dari mahasiswa, ketika teman-teman nanti punya kesempatan ke luar negeri, jangan hanya fokus untuk diri kalian sendiri, fokus juga untuk our nation Indonesia. Kalian berlaku sebagai apa sih, duta apa namanya, sebagai ya kayak duta besar, bukan duta besar, istilahnya apa ya, ini udah paling penting. Jadi ambasador, brand ambassador Indonesia. Karena apa? Karena ketika di Jepang saya seling keliling ke kampung-kampung, saya tanya, do you know Indonesia? Karena perkenalan kan itu, do you know Indonesia? I'm so sorry, I don't know Indonesia, but I know Bali very well. Kayak gitu. Gimana dong? Gimana? Nah, akhirnya saat itu saya harus menjelaskan. Oh, okay, thank you for your answer. Actually, ya, you don't know Indonesia, but you know Bali, and then you have experience twice in Bali. Sudah pernah ke Bali. Terus, untuk saat itu
di desa tersebut di Jepang itu ada orang Indonesia pernah ke sana terus ngasih oleh-oleh ini. Apa ini namanya? Taplak tapi map Indonesia. Saya ambil, saya jelaskan. So this is the map of Indonesia, our archipelago. And then you know, Bali is only small here, small island. This is the island in Indonesia. Nah, baru tahu kayak gitu. Nah, tugas kita teman-teman, kita ketika punya kesempatan ke luar negeri kemana saja ataupun ada event internasional dengan orang dari luar negeri, kita juga harus mengenalkan Indonesia. Kayak gitu ya. Tapi sebelum mengenalkan Indonesia, teman-teman juga harus tahu Indonesia itu seperti apa. Jangan sampai nanti salah menginformasikan. Kayak gitu ya. Oke. Kalau teman-teman kegiatan ini membawa keberkahan, kebaikan ke depan insya Allah ya. Melihat dari aktivitasnya tadi, karena kita terbatas oleh waktu, kita harapannya tidak hanya selesai di sini nih Pak Indra, nih kita bisa membuat event lagi. Saya sebenarnya sudah membawa satu proposal kerjasama dengan Rumah Baca Purnama. Intinya adalah kolaborasi tadi, semangatnya untuk paling tidak itu adalah Banjarnegara berdaya gitu kan, seperti itu. Okay, the question for Zing and Zia. I know both of you are Buddhist, but today you are wearing hijab, Muslimah clothes. Okay, how do you feel wearing hijab? I feel confident. Feel Pretty. Feel more pretty. Yeah. And you feel? I feel confident and confident. Okay, because Islam is pretty. Yeah. Okay, thank you very much for Zing. Your name is Zing and Zia. Okay, success for all of us. Thank you. Kurang dan lebihnya mohon maaf, tetapi saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita 2 kata tentang aktivitas kita hari ini. Ya, 2 kata. Cingza, please describe two words about this activities. I will give you the example. Ya, 2 kata. Ya, jadi kegiatan ini keren dan luar biasa. Very good. Very good. Okay. Mantap banget. Mantap. Ya. Amazing. Amazing. Ya. Okay, that's good. Keren banget. Oke. Thank you, terima kasih Cingza, Satria, Dinda, dan teman-teman sekalian. Semoga kita bisa saling berkomunikasi. Ya, itu kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari kami. Kalau ada baiknya, ada sisi positifnya, ini semangat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada sisi buruknya itu dari pribadi kita, tolong jangan diambil itu ya materi itu. Itu saja, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada penata acara. Baik, terima kasih kepada narasumber dan juga Pak Heri selaku moderator pada siang hari ini. Selanjutnya yaitu ada penyerahan plakat oleh founder Rumah Baca Purnama kepada para narasumber dan juga moderator pada. Mas, ini latar belakang atau ini untuk penyelenggaraan kegiatan ini kegiatan apa? Hari ini kita mengadakan sharing session ini kita menghadirkan teman-teman dari mahasiswa yang berasal dari luar negeri, tepatnya dari Kamboja. Teman-teman mahasiswa ini pengen ketemu dengan teman-teman yang ada di Banjarnegara, tidak hanya teman-teman mahasiswa dari luar negeri yang ada di Banjarnegara, juga sekolah-sekolah yang ada di Banjarnegara. Tujuannya apa? Kita kepengen tahu nih kenapa sejauh mana pendidikan kita ditinjau dari negara lain.
dan terbukti mereka ambil di negara Indonesia, kuliah di negara Indonesia. Tentunya ada sesuatu yang menarik di sini, sehingga keduanya ini yang dari Kamboja belajar dan studi di sini untuk mencari telekomunikasi, sistem informasi, belajar di Indonesia, tepatnya di Telkom University. Dan ini adalah satu awal langkah kita untuk saling berkolaborasi untuk meningkatkan literasi di Banjarnegara khususnya dan mungkin Indonesia. Oke, Sing dan Za, kenapa memilih Indonesia? Why choose Indonesia? Karena Indonesia is a good country and people in Indonesia is friendly, helpful, and baik-baik banget. Selama 1 tahun di Indonesia, di Purwokerto dan sekitarnya, hal paling berkesan apa yang dialami? Atau berwisata ke tempat wisata mana yang paling berkesan? Pernah. Saya pernah ke Jakarta. Cuma satu kota. Satu yang belum pernah ya? Kalau Jakarta itu for landing. Dieng belum pernah ya? Belum. Berarti next harus ke Dieng dulu. Mengikuti sharing session seperti ini dengan siswa-siswa mahasiswa dari Indonesia bagaimana? I feel excited, I feel good, and I feel proud of everyone in here. I also happy because I can share my own experience to everyone around here to know how I come here, and then like giving motivation for people in here to try to get beasiswa or scholarship to another country. Thank you for coming. Terkait pertemuan atau dari pertemuan hari ini kan apa terus tadi kan excited ya mahasiswa itu seperti apa? Ya, oke, terima kasih. Jadi untuk di kegiatan sharing session ini kita mengangkat tentang pendidikan, ya, bagaimana pendidikan Indonesia di mata dunia. Dan di sini kita coba hadirkan ada 2 orang luar, ya, yang kebetulan sedang belajar di Indonesia, yaitu dari negara Kamboja, dan di mana mereka itu bisa melihat dari kacamata mereka dari Kamboja pendidikan di Indonesia itu seperti apa, seperti itu. Dan juga kita ingin memberikan sebuah informasi bahwasanya di kita di Indonesia itu sendiri kita juga berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang baik, ya, dengan tadi saya menghadirkan ada narasumber dari mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, ya, dari Forum OSIS Nasional, dan kebetulan di sini juga pesertanya banyak dari anggota OSIS dari SMA dan SMK, dan juga ada juga dari penerima beasiswa influencer, di mana di saat ini itu hampir orang itu mempunyai sosial media dan mereka harapannya bisa memanfaatkan sosial media itu untuk mendapatkan hasil terbaik, salah satunya adalah mendapatkan beasiswa influencer. Kalau di Telkom sendiri ada berapa? Selain mereka berdua ada mahasiswa luar negeri lainnya, terus seberapa terbuka sebenarnya Telkom untuk student exchange? Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau untuk di kami sendiri sekarang di kampus Telkom University kita itu ada 4 kampus, ya, ada di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Kalau di secara nasionalnya kita sudah dari berbagai macam negara, ya, dari lintas benua. Kalau di Purwokerto itu sendiri di kampus Telkom University Purwokerto kita punya 5 mahasiswa asing yang sedang mengambil S1 itu dari negara Kamboja, kebetulan dari negara Kamboja semuanya, dan itu sedang belajar di prodi Sistem Informasi dan juga RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Teknik Elektro, seperti itu. Dan kami terus memberikan peluang kepada orang asing, siswa asing untuk bisa kuliah di kampus Telkom University dengan jalur beasiswa.
mereka itu kan bahasanya beda, itu pengantarnya bagaimana, ada kendala nggak? Oke, jadi di kami sendiri tentunya dari manajemen kita juga mempersiapkan tidak hanya dari bahasa pengantar, tetapi juga dari dari kesiapan learning management system ya. Jadi di kita itu dari dosen kita drill, kita ada pembelajaran bahasa Inggris, pelatihan bahasa Inggris. Begitu juga dengan mahasiswa asingnya. Mahasiswa asingnya kita kirim untuk ke Bipakles bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi ketika mengikuti pembelajaran internasional di kampus Telkom University Purwokerto, ketika ada beberapa kendala di bahasa, mereka sudah bisa mengerti tentang bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Hari. Thank you Mr. Hari. Thank you Mas Satria. Thank you. Oke, sama-sama. Thank you. Oke.